terhormat Bapak Kepala SD Negeri Banjarbaru 02, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Banjarbaru 02 dan karyawan SD Negeri Banjarbaru 02. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk menyaksikan praktik baik membangun budaya positif di sekolah. Saya di sini sebagai guru SD Negeri Banjarbaru 02 mempunyai tugas untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga saya bisa membagikan praktik baik yang sudah saya susun. Ya, pertama, apakah Bapak Ibu Guru setuju bila yang pertama ya, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira memberi hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa apa tidak menurut Bapak Ibu Guru? Tidak. Ya, kemudian yang kedua, memberi hadiah apa bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai guru, terutama kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu ada berapa ya kira-kira profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila kan ada di nyanyian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, ada 6 ya. Nanti akan saya tampilkan. Lanjut. Ya, di sini konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sini ada 1, disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat ada posisi kontrol guru. Yang kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di sini budaya positif ada beberapa macam. Nah, nanti bisa kita terapkan. Kira-kira posisi kita sebagai guru itu apa? Sebagai manajer kah? Sebagai teman? Atau sebagai membuat merasa bersalah, menghukum dan yang lainnya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian lanjut. Nah, di sini adanya pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini selama ini kita ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini kita itu yang mengendalikan murid. Nah, kemudian yang kedua ada semua penguatan positif itu bermanfaat. Yang ketiga ada kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru, ya, kamu loh nak harus seperti ini. Jadi seperti kita seolah-olah memaksa. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama bagaimana posisi kita dalam menghadapi siswa yang misalkan dia melakukan kesalahan atau melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai. Lanjut. Nah, di sini bagaimana seorang guru mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi misalnya di situ ada suatu stimulus respon. Stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Terus kontrolnya realitas
kita berbeda-beda. Jadi kan kita di dalam kelas dengan berbagai macam karakter, otomatis kebutuhan siswa itu juga berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, tadi saya katakan yang kembar identik atau yang setidaknya kita melihatnya mirip, tidak bisa dibedakan. Sebetulnya mereka itu ada ciri khas yang berbeda. Nah, dari masing-masing siswa itu kan punya perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, jadi kan kita seolah-olah menganggap murid kita sama dengan teori pembelajaran yang sama. Kita memberikannya seperti itu. Kita materi sampai sini, berarti semua anak harus menguasai. Kita anggapannya seperti itu. Tapi ternyata orang itu beda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, mereka walaupun membuat kesalahan, pasti mereka ada yang mendasari itu maksudnya. Kemudian ada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataan atau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk teorinya, ya. Untuk realitanya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam suatu sekolah atau dalam suatu kelas kita butuh adanya kolaborasi atau kerjasama antara siswa dan murid maupun dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Untuk teorinya, model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif ya ada 3. Yang pertama, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri ya dalam melakukan segala tindakan. Yang terakhir menjadikan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi pada diri sendiri bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Jadi maksud dari sini kita itu mengajarkan budaya positif supaya siswa kita itu bisa mengendalikan diri yang bagaimana. Jadi siswa itu mengendalikan diri supaya tidak melakukan kesalahan. Bukan kita, nah kamu jangan seperti itu, bukan kita yang mengendalikan, tapi kita mengajar siswa supaya siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah dari mana? Nah dari sini motivasi internal, motivasi yang terdapat pada diri siswa. Nah di sini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada di profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu ada 6. Nah, motivasi perilaku manusia di sini. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau pujian dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, biasanya itu faktor eksternal atau dari luar diri siswa. Nah, sedangkan ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu lebih ke internal siswa, keinginan siswa sendiri. Nah, bagaimana kita menemukan nilai ini? Kalau kita memberi hukuman, memberi pujian kan mereka berarti motivasinya dari luar. Oh iya, aku harus kayak satu, nanti bisa dapat hadiah. Tapi ternyata nanti di belakang kita akan bahas kira-kira memberikan hadiah itu dampaknya bagaimana.
Nah, di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu berbeda-beda. Nah, yang dianjurkan dalam teori budaya positif ini, kita mengikuti restitusi. Restitusi itu ada tahapannya. Kita tidak langsung mengejas anak tersebut, kamu salah, kamu dihukum. Ya, kita tidak boleh. Kita harus melewati step by step restitusi atau tahapan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman di sini tidak terencana dan bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, hukuman psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, untuk konsekuensi ini bersifat terencana dan sudah disepakati. Nah, bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Kalau restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi nanti diharapkan itu kita pakai teori yang paling bawah dalam menghadapi kesalahan siswa. Kemudian, ya sekarang berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena sudah disepakati oleh guru adanya peraturan memakai sepatu warna hitam. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat dari pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Konsekuensi. Berarti kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjapa. Hukuman. Jadi yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Itu contoh hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Tadi kan ada mengatakan diberi hadiah untuk memotivasi. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi adanya persaingan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas serta penghargaan mematikan kreativitas. Sehingga jadi udah rasa bersaingnya kan yang tinggi biasanya yang itu saja. Kemudian menghargai penghukum. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi tadi kan ada budaya positif, salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi kadang kita sebagai guru membuat peraturan, ya, itu hanya kita yang menyepakati, siswa-siswa maunya langsung menjalankan. Kemudian peraturan biasanya dibuat, maka dari itu kita setidaknya membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
Nah, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, kemudian di mana semua anggota itu bisa melihat. Jadi kemarin saya sudah melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak kelas 5. Mereka saya minta untuk membuat kesepakatan kelas di mana nanti ditempel di depan. Nah, kemudian semuanya sudah melihat, kita sepakati yang sebagai peraturan atau kesepakatan kelas kita. Terus ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti misalnya menjaga kebersihan kelas bersama. Nah, tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Tadi sudah ditinjau semuanya dari satu kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi kemarin setelah kita buat, kemudian anak-anak sepakat, oh ini sudah disepakati, kemudian ditandatangani seluruh siswa, termasuk saya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Nah, kemudian setelah itu ditempel. Nah, di sini tadi ada posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu tadi penghukum, pemantau, teman, manajer, membuat merasa bersalah. Nah, penghukum di sini biasanya itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jadi menunjuk-nunjuk atau menghardik. Dampaknya nanti sama dengan anak jadi pendendam, tidak menyukai guru. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, nada suaranya biasanya memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya biasanya merapat pada anak, lesu, guru menunjukkan sengsaranya. Dampaknya siswa menjadi merasa bersalah, rendah diri, minder. Biasanya seperti itu. Kemudian kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman itu nada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, dan senyum jenaka. Dampaknya bergantung pada satu guru, siswa tidak mandiri. Nah, kemudian yang memantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Untuk dampaknya yaitu identitas gagal menjadi berhasil. Siswa tidak sepenuhnya mandiri kalau memantau. Kemudian yang betul itu harusnya sebagai manajer. Bagaimana suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, pendekatan ke murid, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa mencari solusi sendiri. Dampaknya murid jadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita kira-kira di posisi mana? Ya, yang teorinya seperti ini. Kemudian tujuan kita adalah ingin muridnya mandiri, kemudian percaya diri dan mampu mencari solusi untuk masalahnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada pengertaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, ada kesenangan dan bertahan hidup. Jadi masing-masing siswa pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Dimana biasanya mungkin ya, seperti contoh kasus anak-anak yang hiperaktif di kelas. Itu mungkin mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh kebebasan, butuh penguasaan diri dan kesenangan. Maka dari itu mereka dalam bertahan itu melakukan aktivitas hiperaktif atau di luar kendali, ya, seperti jalan-jalan dan sebagainya. Nah, nanti dengan adanya masalah-masalah tadi, ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang di dalam penyelesaiannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Tujuannya itu mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi di segitiga restitusi ini, ya, di segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ketika kita ada siswa yang bersalah, ya, kita tanya, setiap si orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ya, untuk validasinya, kamu tentu punya alasan. Jadi semua siswa pasti punya alasan dalam melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir, kira-kira kamu itu melanggar keyakinan kelas kamu yang mana? Nah, di sini keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi yang seperti apa? Bagaimana dia memperbaiki kesalahan? Nah, membangun budaya positif di sekolah, di sini latar belakangnya budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama akan dilakukan dalam waktu lama. Jadi kita butuh kesepakatan. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Kemudian budaya positif ini dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Tujuannya ini membentuk karakter positif siswa, kemudian ada mewujudkan disiplin positif siswa dan menumbuhkan pembiasaan berbudaya lingkungan, terutama peduli lingkungan sekolah, ya, seperti kebersihan dan yang lainnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik, menumbuhkan motivasi diri, menumbuhkan tanggung jawab pada diri siswa. Nah, membangun budaya positif di sekolah ini tolak ukurnya bisa menciptakan terciptanya karakter positif dan pada peserta didik melalui pembiasaan positif dengan melakukan budaya 5S, ya. Kemudian peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan karena tadi sudah disepakati bersama. Mereka yang membuat, mereka yang harus menyepakati. Kemudian tumbuhnya kebiasaan berbudaya lingkungan, terutama peduli lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, terjalin komunikasi antara guru dan peserta didik. Nah, ini masa tindakan yang dilakukan, ya. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sesama guru, melakukan sosialisasi kepada rekan guru dan seluruh peserta didik, mensosialisasi kepada murid untuk membuat kesepakatan, sudah, oke. Melakukan desain kesepakatan kelas dan di print out, sudah ditempel, membuat program budaya 5S dan kebiasaan berbudaya lingkungan. Kalau 5S sudah kita terapkan, berbudaya lingkungan juga sudah, untuk melakukan piket, kerja bakti, dan yang lainnya. Membuat jadwal menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari misalnya. Terus membuat jadwal kegiatan pembiasaan berbudaya lingkungan. Ya, itu yang bisa kita lakukan atau kita tanamkan budaya positif di sekolah. Ya, saya harap ini kerjasamanya semua kan di sini bisa menerapkan budaya positif atau di sekolah kita. Yang dimulai dengan misalnya ketika kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, buat kesepakatan kelas dulu di dalam kelas. Misalnya anak-anak ketika mau buat kesepakatan kelas, berarti kita harus bertanggung jawab bersama karena sudah disepakati bersama. Biasanya kalau sebelum memulai pembelajaran, saya sering membuat kesepakatan. Misal ketika pembelajaran anak-anak tidak boleh bersuara. Nah, ketika pembelajaran kita melakukan diskusi bersama-sama dan lain sebagainya. Paling hanya itu. Nanti kalau apabila ada yang ditanyakan bisa kita berdiskusi di lain waktu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Ya, lain waktu. Oke, terima kasih. Apabila banyak salah dalam berkata-kata, baik yang disengaja maupun tidak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti Bu Guru jelaskan dulu apa itu kesepakatan kelas dan manfaatnya serta tujuannya. Pertama, untuk pengertian kesepakatan kelas sendiri, kesepakatan kelas adalah hal-hal pokok yang berkaitan dengan kelancaran proses pembelajaran dalam kelas dan telah disetujui, dipahami, serta harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi, kesepakatan kelas itu kita buat bersama, kemudian kita sepakati dan harus dilaksanakan semua warga sekolah atau semua yang ada di kelas kita. Kemudian manfaatnya itu bisa menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman dan menyenangkan. Nah, tidak terjadi keributan. Dengan kesepakatan ini yang diharapkan ya bermanfaat buat kita sehingga kelas kita itu nyaman dan tertib ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu ada beberapa, diantaranya yang pertama ada menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana berpusat pada murid itu jadi pembelajaran sepenuhnya ada pada kalian. Nah, kalian melakukan, kalian mempresentasikan. Kemudian yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Jadi, kamu ingin kelas suasananya yang seperti apa? Yang menyenangkankah, yang bersih, yang indah, atau yang bagaimana? Kemudian yang terakhir, menumbuhkan komunitas efektif antara murid dan guru. Jadi, komunitas efektif itu apa? Komunitas efektif itu adalah kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Kemudian, nah caranya di sini nanti ya saya Bu Guru ini akan sebagai wali kelas meminta siswa memikirkan apa saja keinginan terhadap kelas impian kalian. Yang kedua, guru meminta para siswa untuk menuliskan hal-hal yang terbesit diinginkan dari kelasnya. Nanti Bu Guru akan bagikan kertas, silakan nanti kamu bisa tuliskan. Kemudian meminta siswa untuk membaca tiap keinginannya. Nah, setelah kamu buat, ditempel, nanti silakan kamu bisa baca keinginan dari masing-masing di depan. Terus berikutnya ada mengajak berdiskusi dan membuat daftar hal-hal yang punya nilai kesamaan. Nanti kalau ada yang sama bisa dikelompokkan dari semua kelompok. Kemudian siswa beserta guru sama-sama membaca hasil dari kesepakatan yang telah disepakati bersama lalu ditanda tangani oleh semua siswa. Nah, itu namanya kesepakatan. Nah, di sini Bu Guru mencontohkan. Nah, ini contoh kesepakatan kelas 4. Kalau bertanya, tunjuk jari, bekerja sama dan tolong menolong. Kemudian makan bersama. Makan bersama tepat pada waktunya, kemudian menjaga kebersihan, berbicara sopan, kemudian ada lagi kalau keluar minta izin. Itu contoh kesepakatan kelas 4. Nah, sini lagi. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Terus selalu bekerja sama, saling membantu dan tolong menolong. Semangat belajar, kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah, ada lagi meningkatkan disiplin. Terus ada yang terakhir, ini ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu. Terus mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari guru. Terus di situ ada lagi menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Terus ada lagi berbicara yang sopan dan baik, ada saling membantu dan mengingatkan teman yang melakukan kesalahan. Itu contoh kesepakatan kelas yang
adopsi atau bisa kamu ambil yang mana, silakan nanti kamu diskusikan. Nah, sekarang Bu Guru bagikan masing-masing kelompok diterima dulu. Nah, ini nanti ditempel di bagian atas. Ya, sekarang bisa dimulai. Itu ada contohnya.
Bakti, silakan. Menjaga kebersihan kelas boleh. Silakan ditempel. Itu menjaga kebersihan, meningkatkan kedisiplinan boleh. Ini lagi. Masuk kelas tepat waktu atau tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Bersikap sopan. Tidak saling mengejek ya boleh. Membuang sampah pada tempatnya.
Sekian kesepakatan kelas dari kelompok saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok saya telah disepakati beberapa kesepakatan jelas di antaranya: 1. Semangat belajar. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Mengambil keputusan dengan musyawarah. 4. Saling membantu. 5. Menjaga kebersihan kelas. 6. Kalau bertanya tunjuk jawab. 7. Datang tepat waktu. 8. Bersikap sopan. 9. Berbicara yang sopan dan baik. Mendengarkan penjelasan guru. Terus Jika melakukan kesalahan, meningkatkan disiplin. Ya, terus. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kelompok saya telah disepakati beberapa kelas diantaranya sebagai berikut. 1. Menyediakan membaca. 2. Tidak boleh telat sekolah. 3. Alat bertanya tunjuk jari. 4. Makan bersama pada waktunya. 5. Menjaga kebersihan. 6. Tidak saling mengejek. Terus saling membaca. Ya, 3. terus? Berbicara dengan sopan dan baik. Dan mendengarkan pembicaraan guru. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Saling menghormati dan saling menghargai. 6. Bersikap sopan.
Ya. Akhir kata, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kelas yang sudah kalian diskusikan tadi dengan teman-teman satu kelompok sudah disampaikan di depan, ya. Nantinya ketika digabungkan, dikelompokkan, ya, nanti akan dipisahkan yang sama maksudnya, misalnya menghargai antar teman. Yang kelompok 1 juga ada, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, bisa dijadikan satu. Nah, nanti dari berbagai macam yang berbeda tadi, kesepakatannya bisa dituangkan dan ditempelkan di kelas, sehingga semua siswa dari kelas 5 ini bisa membaca dan bisa mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah, ya, sekarang kalian tanda tangani kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Silakan.